kembali lagi di Millennial Baper Reaction. Udah suka mata gua. Udah gak usah dipotong gak apa. Oke. Nah ini adalah program yang cukup ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena kita akan nge-reaction video-video. Nah, video apa? Video apa aja kita reaction ya. Benar. Gitu. Asal jangan ada baper ya. Sesuai dengan tagline kita. Iya. Oke. Nah tim kita nih ngasih video-video tentang miracle. Tapi di Afrika. Itu miracle tuh biasa ya. Iya. Ya kan? Karena gereja kita juga beriman dengan miracle. Benar. Tuhan juga ngajarin tentang miracle. Nah tapi itu react miracle apa ini? Makanya nih kita lihat dulu aja kali ya. Kayaknya aneh-aneh miracle. Iya benar. Nah kita lihat nih videonya ini. He enters into his church like a wrestling superstar. If you think his entrance is a joke, then you are mistaken. Oh di Afrika Actually ini bro. performs Di wrestling Afrika. moves on his members. Itu diangkat kapan? World Heavyweight Champion. Buset, Happy World Champion WrestleMania ini Smackdown. This is the powerhouse. This is powerhouse. This is powerhouse. Powerhouse. Go by Jesus, I got it. If you love power, if you love power, this is powerhouse. This is powerhouse. Oke. Watch it. Dia lagi nunggu. The commander of heavenly battalions. Watch him. Watch him. Watch him. Watch him. Watch him. That is a man that's. This is dangerous. Satu, That must have hurt. dua, Guys, if you tiga. go to this church with a back pain, you might end up going home with broken. Dilempar. KKR kesembuhan di sebuah gereja di Afrika. Metodenya diangkat, dilempar. Unik loh tapi loh. Oke. Jadi ini pendetanya pemain Smackdown kali ya? Atau nggak kesampaian? Gak kesampean. Waktu kecil nonton WrestleMania dimatiin kayak sama Iya orang tuanya. karena kemalaman kali. Oke. Tapi di Alkitab nggak ada kan? Atau gimana sih? Ya gimana ya? Menurut tuh gimana nih? Lihat ini deh gitu. Aneh. Kita ngomong dulu, kita percaya mukjizat tuh ada, ya kan? Metode mukjizat mungkin juga ada yang agak sedikit fenomenal gitu. Setuju. Kan? Ada gitu, karena Tuhan bisa pakai apapun kan. Benar. Tuhan bisa pakai batu juga gitu. Bisa. Tetapi kalau secara kita nggak langsung ngomong Alkitabiah dulu deh. Kita ngomong secara estetika atau etika. Benar. Menurut tuh gimana nih? Iya kan? Setahu gue didoain aja cukup. Iya. Nggak perlu diangkat. Iya. Dan harusnya kan fokusnya kepada Tuhan nih. Kalau ini kan orang fokusnya mana? Ke caranya jadinya. Ke pendetanya. Pastornya. Coba kita lihat lagi ya. Watch it. Coba ulang dikit ya yang sebelum dilempar kali ya. Coba. Commander of heavenly Oke. battalions. Coba dilempar nih. Ini orang sakit ini. Kan jemaatnya Oke. sakit, diputer-puter. Diputer. Ya. Dilempar. Duar. That must have hurt. Guys, if you go to this church with a back pain, you might end up going home with broken Oke, bones. kayak Undertaker. The man Iya. stood up and walked like nothing happened. Oke, mungkin emang sembuh sakitnya gitu. Ya, tapi malunya nggak hilang. Iya kan jadi. Tapi kalau gue dibanting, itu hari terakhir gue ke gereja itu kali. Iya. Ada Oke, lagi ini nih. apa lagi nih? In the name of curing her of a disease. Well, it might be like doctors also do that whenever they want to perform a surgery on a woman. How do you Whoa. explain the next one? He beat up a man thoroughly in the name of curing his legs. And well, the man walked, miracle done, maybe no problem. The next person on the list. Oh, jadi mungkin ini dia pastor yang penyembuhannya dengan cara kekerasan kali tadi. Iya. Kita gimana ya? Memang Afrika itu banyak mayoritas mungkin Kristen juga ya. Masih Iya, banyak gereja-gereja juga benar. gitu. Kristen dia juga kuat juga ya. Rehat Bongkiai kalau khotbah di Afrika bisa sampai 1-2 juta orang Benar. ya, yang hadir. Berarti segitu hausnya Afrika kan Tuhan. Iya gitu. Nah mungkin tetapi akhirnya lahir juga pester-pester yang
Mungkin dia nggak suka anti mainstream kali ya. Benar. Gitu ya kan. Dia nggak suka yang biasa-biasa aja. Misalnya cuman Doain, tumpang tangan, doain, Iya. pelepasan pakai metode. Mungkin dia maunya yang ekstrim-ekstrim itu. Nah ini pastor kedua nih. Iya. Pastor kedua siapa namanya nih? Daniel Obinim. Oh, Daniel Obinim. Angel Obinim. He's the founder of International God's Way Church in Ghana. He claims to be the only angel God created in human form. This pastor kisses a member in the mouth in the name of dia adalah pastor yang and they're mature people Dia watching. cium, kissing sama jemaatnya. Tapi bukan bukan persingkuhan, tapi dia metode penyembuhannya nih. Metode penyembuhannya. Oke, coba ya, Ti. Cuman. Kenapa harus cuman sih, Pastor? Yes, Lord. The name of how many people pull on her and they're mature people. How are you part got me? Seriously, this is ridiculous. Nah, ini lagi. Next time he lays with a woman, dia lagi holding mau her in menyembuhkan nih. Cium. Trying to help this woman find a husband. Kissing. Well-nya tuh bilang, dua ini. Kok thank you Jesus? How are you part got me? Seriously, ridiculous. Next time he lays with a woman, holding her in the name of Siapa ini? He appears to be enjoying himself. There are most likely children watching. Next time, he places his legs on the pregnant woman's stomach to help her avoid complications during delivery. And the woman bows and worships him. In some countries, this man would be arrested for assault. He would go down as an assailant. Look at him. He appears to be next pastor is Lesego Daniel. Lesego Daniel is a controversial. Sorry. Berhenti dulu lagi. Hah? Tadi kayak Undertaker ya. Ini masih nih. Tadi kayak Smackdown nih ya. Terus orang cacat malah dipukul. Ini Gini naik level lagi. Kayak pelecehan. Iya. Dia metode penyembuhan di altar ya, didoain, kissing. Terus tadi pelukan di sebuah sofa gitu. Jika maaf, kayak melakukan adegan asusila ya? Iya. Dan itu di altar. Dan itu ibadah. Gue nggak ngerti masih gini. Gue nggak tahu ya, misalnya apakah di Ghana atau di Afrika, bukan ngomong tempat atau negara ya. Gue nggak tahu arti daripada sebuah etika dan estetika atau arti sebuah. Gue rasa sih sama aja ya. Harusnya sama. Ya kan, namanya Tuhan jangan Ya beda mungkin kalau cipika-cipiki. Iya. Kalau di luar negeri cipika-cipiki normal. Iya. Gitu orang kan. Ambon juga kalau datang pasti cipika-cipiki kan gitu. Tapi ini kissing nih. Kissing man. Gue rasa kayak seluruh dunia kayak sama ya. Iya. Maksudnya secara Alkitab juga kan nggak ada. Nah ini apa lagi nih? Tapi pendeta masih pendeta yang sama nih. Iya. Pregnant woman's stomach to help her avoid complications during delivery. And nih ibu gua lagi lahir nih. In some countries, this man would be arrested for assault. He would go down as an assailant. Baru lahir atau lagi lahir? Next pastor is Lesego lagi hamil. Lesego Daniel is a controversial South African Ini pastor yang ketiga nih. He made his members eat grasses. The grasses around his church surrounding, telling them he had converted disuruh jemaatnya makan rumput. Bingung of that sort. Ini dia mengartikan secara harafiah domba kali ya? You're mistaken. Next time he made his members drink domba disuruh makan rumput. Saying he jemaatnya asik banget lagi makan rumputnya ya. Dikasih topping sonas enak kali ya? Mayones, lu kira salad aja. Tuh lihat. Next time he made his members drink petrol. Ini pada makan rumput ya? Makan rumput apa nih? Pineapple juice. Pineapple petrol. Dia minum bensin di dalam topping petrol into pineapple juice. Jadi ada bensin di dalam jus apel. Iya. Ada bensin. Intinya dia minum bensin cuy. But I don't know. Ini karyawan sel gimana ya? It's supposed to feel the side effects right away. Mungkin dia adalah orang yang akan menentukan naik atau enggak BBM. Nah itu. Ini elit global kayaknya nih. Yang satu makan rumput. How is it
There's a lot of fumes. Fumes apa? I don't have any side effect. Come on, shut up. Are you supposed to feel the side effects right away? Guys, do not try this if you are a member. I implore you. I urge you never to drink something like this. This is really dangerous and strange. Bus, iya. Now see the Tren ones we are tubusan. acting like zombies. Okay. Wow. Gue tahu ini bukan Wait. Serius ini bukan. Tunggu. Hah? Like zombies. Okay. Dia sering ke senopati kali ya. Wait. Is it nice? What does it taste like? Gue nggak tahu ya, hati gue bilang ini bukan Olivier. Iya. Kalau misalkan kita lagi altar call nih, ya kita penyembahan, iya bisa jadi tuh Olivier. Iya. Tapi lu diminumin bensin, ya? Mesti ngapain sih? Ngapain minum bensin gitu? Oh, ada mabok bensin dulu. Mabok bensin. Iya, bensin diciumin. Gila. Di Indonesia tuh bensin Indonesia yang suka ngelem nih. Kalah mental sama ini. Ini bensin. diminum bensinnya. Yang tadi makan rumput dan untung toppingnya nggak so nice. Wait. Is it nice? Oh ditanya nih. Manis. Bensin manis. Gokil. Disinfektannya pahit. Gokil nih anak senopati maksudnya. Senopati gear aja. Kayak gini apa lagi nih? Nih pasal yang keempat. Next pastor is Pastor Umboro. It's Umboro. an African pastor. This pastor Afrika Selatan. places hands on a couple's private parts in the name of curing them of infertility, and he makes them sleep with each other right in front of him. Diapain dok? Buset. In the name of Jesus. We follow the prophet one. Lord, I release my anointing. I release your power. I release your presence. I release your power. I release your presence. No, so that's it. Jelly what you have feel out. Nice what you have feel out. Lo ngerti apa ya? The fifth pastor on our list is yang tadi, bentar ya. having his back Yang tadi. Dia ngapain? Anjay. Nih, Jer, sini Jer. Ini menurut lo ngapain sini? Gak apa-apa masuk. Nah ini ya. Nih ya. of curing them of Ya, menurut lo ini ngapain pastornya? them sleep with each other right in front of him. Hah? Nah, lihat tangannya. Nah. Ini di sensor. Ngurut apa? The fifth pastor on our list is a Ghanaian pastor. Having his bath in a big drum and then making his members drink of the water from his bath. Wih, gereja akhir zaman lagi namanya. This one is particularly Oh, minumnya rasa biore. Lo inget gak? Dulu ada di Indonesia dukun cilik namanya Ponari. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi air dia mandi diminum. Iya, minum tuh ada rasa-rasa satrat hausin. Is this not wickedness? How do you describe this? Wih, dia minum lagi.
Oke. Sabi. Is this not wickedness? How do you describe this? I know there's freedom of speech and association, but man, if Dia you mandi. know anyone going to this type of Dia churches, minum then I think dari they bekas need help. pesternya mandi. They appear like they have been hypnotized or something of that sort. Guys, let me know what you think in the comment section of this video. Yesus basuh kaki nggak suruh minum ya? But man, if you know anyone going to this type of churches, then I think they need help. They appear like they have been hypnotized or something of that sort. Ngantri, Dok. What you think in the comment section of this video? Iya. yang rekam jadi aman tuh. Beta rekam. Iya. Oke, habis. Gue lihatnya gini sih, gue ngeliatnya gini. Sebenarnya ternyata di dalam kehidupan kerohanian Kristen perlu yang namanya pengetahuan akan Tuhan. Iya. Benar nggak sih? Benar. Iya nggak sih? Benar. Karena kayak umatku binasa karena nggak tahu firman Tuhan. Iya. Nggak kenal. Jadi kebinasaan itu terjadi karena cuma satu hal, karena tidak mengenal firman Tuhan. Kayak praktek-prakteknya tadi ya. Iya. Gue sebenarnya nggak tahu konteksnya ya, tapi istilahnya Iya. kayak lebih tepatnya gini. Alkitab nggak ngajarin kayak gitu. Iya. Alkitab ngajarin pakai minyak iya. Iya. Alkitab mengajarkan doa tumpang tangan iya. Iya. Ya kan tumpang tangan terhadap orang sakit. Iya. Ya, karena orang itu kan sembuh gitu kan. Iya, Karena tanda-tanda iya. itu mengaruhi zaman mengusir setan iya. Tapi kayak tadi, mohon maaf, kissing, Iya. ya kan? Tidur yang perempuan itu. Iya. Terus gue nggak tahu tadi apa yang diurut, Benar. ya kan? Apalagi tadi minum mandian pastornya, Iya. Rasa biore. dibanting ke Smackdown. Itu jujur itu. Makan rumput, Makan ya. rumput. Itu sesuatu yang istilahnya kayak nggak masuk akal dan nggak ada di firman Tuhan. Iya. Gitu. Nah makanya nih Jeremy tulis strip bagus nih ya kan. Dia Wah. kasih ayat ini. Ayatnya mana ya? Udah gue salah buka lagi. Ya kan. Pokoknya yang 1 Tesalonika itu ngomongnya ujilah segala sesuatu. Ya kan? Benar. Jadi kita harus uji segala sesuatu. Nah lepas dari itu gue percaya satu hal begini. Alkitab itu nggak akan saling bertolak belakang antara ayat dan ayat yang lain ya. Benar. Dari kitab yang satu kita pengen tuh saling bersiologis, saling menyatu dan nggak saling bertolak belakang. Benar. Maksudnya gini, Roh Kudus gue percaya, Roh Kudus itu dia yang membebaskan, menyembuhkan dan lain-lain. Tetapi Roh Kudus pun juga roh yang mengedepankan yang namanya sopan santun, Benar. etika, Setuju. estetika. Kalau di dalam kitab-kitab PL selalu menekankan cara hidup jemaat orang Israel. Jangankan kissing loh, ya kan gitu. Hal-hal yang sifatnya lebih itu aja pasti akan ditekankan. Benar. Bahkan Tuhan bilang ketika kita memikirin wanita lain aja atau mikirin orang lain gitu, terus kita mikirin dia dengan secara fantasi gitu, maka kita sudah berzina gitu. Apa kissing gitu. Benar. Maksud gue, Roh Kudus itu pasti juga roh yang sopan gitu. Benar. Saya juga. Roh yang tidak pasti make sense lah gitu. Ya kan kalau masalah pengurapan dengan minyak itu make sense. Make sense. Gitu kan. Tapi kalau kayak gini-gini mungkin menurut kita ya harus diteliti dulu, diuji Benar, lagi. diuji benar. lagi. Kita udah pas nggak tahu konteksnya nih gereja-gereja yang tadi kita lihat yang kebetulan ada di Iya. Afrika. Apakah secara konteks kehidupan itu memang wajar? Benar. Kita nggak tahu. Cuman menurut kita namanya firman Tuhan tuh nggak ada yang berbeda. Benar. Ya kan, terjemahan beda-beda, tetapi esensinya sama semua. PO dan PB nggak akan bertolak belakang. Dan satu hal yang gue sayangkan adalah ya mereka butuh Tuhan sebenarnya. Tapi menemukan mungkin pengajaran-pengajaran yang salah. Oke. Makanya satu hal yang gue mau sampaikan kepada barisan baper sebenarnya setiap orang butuh Tuhan. Maka dari itu kita harus yang namanya benar-benar belajar firman Tuhan, baca sesuai konteksnya apa, karena biar kita nggak disesatkan. Oke. Gitu, dan satu lagi juga penting banget ketika nanti ada pemuritan misalkan di gereja para barisan baper ikut gitu, pelajari Alkitab dengan benar. Karena kenapa? Karena dengan Alkitab inilah kita mengerti namanya arahan Tuhan, dan Tuhan banyak
ngomong lewat Alkitab. Mungkin kita bilang, Tuhan gak pernah ngomong sama saya. Ya mungkin kita gak pernah baca Alkitab. Gitu. Kalau mau dengar Tuhan ngomong, ada yang bilang ini, pendeta bilang ini, kalau inti dia bilang ini. Kalau kita mau dengar Tuhan ngomong, baca Alkitab. Kalau kita mau dengar Tuhan ngomong lebih keras lagi, baca Alkitab dengan lebih keras lagi. Yes. Dengan kata ini firman Tuhan yang nuntun kita. Gitu. Jadi bersama ingat, baca terus Alkitab, ikut pemuritan, biar kita nggak gampang disesatkan. Benar. Ya kan? Dan terakhir mungkin hal-hal yang kayak gini terjadi itu karena mungkin ya banyak orang yang berpikir bahwa dia nyari kesembuhan, ya kan? Makanya ketika ada praktek-praktek mujizat dia kan cari kemana-mana. Benar. Di Indonesia pun juga ada gitu ya. Iya. Orang yang di Jakarta dia sampai ke daerah mana tuh yang Kalimantan gitu kan. Pester-pester itu gitu. Tapi kita nggak menyalahkan itu. Maksudnya banyak orang mencari kesembuhan. Maksudnya gini loh. Firman Tuhan juga kasih jelas sekali gitu. Tadi Ino singgung soal pemuritan. Seorang murid itu kan orang yang bukan cari Tuhan untuk hidupnya dia. Benar. Tapi bagaimana memberi hidup untuk Tuhan gitu kan gitu. Masih gini, even lo gak sembuh juga masalah. Benar. Gitu, murid cuy gitu. Tuhan membuka kita tuh dengan cara apapun bisa. Benar. Kita jangan seperti haus cari kesembuhan terus. Dan akhirnya kita ikuti mujizat-mujizat yang bahkan sampai ekstrem gini gitu. Setuju. Maksudnya kita percaya saja gitu. Kalau Tuhan kau sembuhkan pasti akan sembuh. Benar. Gitu kan. Jadi jangan seperti kayak orang seperti sorry cari-cari dukun. Seperti cari dukun gitu. Yang penting gue sembuh aja deh. Iya. Kayak gitu. Gitu. Ya kan. Maksudnya akhirnya dengan cara seperti itu, wah ini kayak seru nih ya. Gue baiknya sembuh nih. Walaupun gue dibanting, jadi gue mau deh dibanting gitu kan. Maksudnya pikiran kita jangan terus sembuh. Pikiran kita bagaimana kita berhidup pada Tuhan dan kita percaya kalau Tuhan mampu menyembuhkan kita, pasti Tuhan mau menyembuhkan kita, pasti Benar. kita sembuh. Dan yang paling penting ini yang terakhir, mujizat itu terjadi, mujizat itu dilakukan, tujuannya cuma satu, untuk memperkenalkan Yesus, untuk membesarkan nama Tuhan Yesus, dan bukan untuk membesarkan orang yang dipakai sama Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Itu yang paling penting. Oke. Terima kasih udah nonton Baper kali ini. Semoga diberkati. Dah, God bless you. Barisan Baper. Salam miracle. Salam miracle. Istirahat dulu deh.